Abul Muttarif, Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu. Abul Muttarif Sulaiman bin Surat adalah salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah, ia termasuk yang bersama kelompok Ali bin Abi Thalib di Perang Siffin. Ia juga turut menuntut keadilan atas terbunuhnya cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Husain bin Ali. Sulaiman wafat pada tahun 65 Hijriah di Ainul Wardah. Nasab dan kabilahnya. Nama kunyah beserta nasabnya adalah Sulaiman bin Surat bin Al-Jaun bin Abil Jaun Abul Muttarif Al-Khuzai. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Yasar, yang artinya kiri. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggantinya menjadi Sulaiman. Al-Isabah Ibnu Hajar. Sulaiman bin Surat adalah seorang yang sangat dihormati di tengah kaumnya. Ia seorang yang cerdas, ahli ibadah, dan zuhud. Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Peranannya. Sejarah mencatat, Sulaiman bin Surat terhubung dengan beberapa peristiwa yang besar dalam sejarah. Peristiwa-peristiwa tersebut bisa jadi menimbulkan sangkaan yang buruk kepada beliau. Namun yang perlu diingat oleh pembaca, beliau adalah seorang sahabat Rasulullah. Kita harus berhati-hati menjaga lisan kita kepada para sahabat. Cukuplah firman Allah Ta'ala ini sebagai nasihat untuk kita semua. Itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 134. Sulaiman bin Surat adalah seorang pemberani, dan keberaniannya tampak pada saat Perang Siffin bersama Ali bin Abi Thalib. Artinya, Sulaiman bin Surat adalah salah seorang sahabat yang merupakan syiahnya atau pembela Ali bin Abi Thalib. Tentu ini merupakan poin penting tentang definisi Syiah, ditinjau dari sudut pandang sejarahnya. Syiah Ali di masa awal adalah permasalahan sikap tatkala terjadi perpecahan. Bersikap menjadi Syiah, yakni pembela Ali, atau Syiah, yakni pembela Muawiyah. Di masa sahabat, Syiah Ali bisa jadi seorang sahabat dan tabi'in. Sedangkan Syiah sekarang adalah masalah ideologi. Syiah sekarang adalah sebuah sekte sesat yang mengkafirkan sejumlah besar sahabat Nabi. Walaupun dikenal dengan keberaniannya, di sisi lain Sulaiman juga termasuk seorang yang mudah ragu. Kombinasi sifat pemberani dan peragu ini membuat beliau salah langkah dalam peristiwa terbunuhnya cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Husain bin Ali. Hal ini juga sekaligus menjadi penyesalannya. Suatu ketika, ia menulis surat kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhu untuk datang ke Kufah. Setibanya Husain di Kufah, Sulaiman ragu dan tidak mengambil sikap. Hingga saat Husain diperangi, ia tak turut serta dalam barisan pasukan yang membela Husain. Akhirnya, ia dan Al-Musayyib bin Najih Al-Fazari dan sekelompok orang yang merupakan syiahnya Ali dan Husain menyesali pilihan mereka. At-Tabaqat Ibnu Sa'ad. Untuk menebus kesalahan itu, Sulaiman bin Surat keluar bersama 4.000 pasukan. Pasukan ini dikenal dengan Al-Jaisyut Tawwabun, yang artinya pasukan taubat. Mereka keluar pada tahun 65 Hijriah, 4 tahun setelah peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Pasukan ini bertemu dengan pasukan Bani Umayyah di tempat yang bernama Ainul Wardah. Pasukan Bani Umayyah berhasil mengalahkan mereka, dan Sulaiman bin Surat pun wafat di tempat tersebut. Meriwayatkan hadis. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sulaiman bin Surat adalah dari Sulaiman bin Surat. Dia mengatakan, "Aku pernah duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ada 2 orang saling menghardik, hingga salah seorang dari mereka memerah wajahnya dan tegang urat lehernya.
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sungguh, aku tahu satu kalimat yang jika dia katakan, akan hilang kondisi yang dia rasakan sekarang. Sekiranya ia mengucapkan, A'udzubillahi minasyaitan, aku berlindung kepada Allah dari setan, akan hilang kondisi kemarahannya itu." Lalu orang-orang menyampaikan padanya, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan." Orang itu malah menjawab, "Apakah aku mengalami kegilaan?" Hadis riwayat Bukhari. Hadis lainnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sulaiman bin Surat berkata kepada Khalid bin Urfutah, atau ucapan ini disampaikan Khalid kepada Sulaiman, "Pernahkah engkau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang wafat karena penyakit di perutnya, ia tidak akan diazab di kuburnya?" Salah satu dari keduanya menjawab, "Iya, pernah." Sahih At-Tirmidzi. Hadis berikutnya dari Sulaiman bin Surat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersihkanlah badan dan pakaian kalian, kerjakanlah salat witir, karena Allah itu ganjil, esa, dan menyukai yang ganjil." Faidul Qadir. Diriwayatkan juga dalam tafsir Al-Qurtubi, Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu menyampaikan, tatkala orang-orang yang hendak melemparkan Ibrahim ke api, mereka mengumpulkan kayu bakar. Ada seorang wanita tua yang memanggul kayu bakar di atas punggungnya. Wanita itu berkata kepada seseorang, "Bawa kayu ini kepada orang yang telah mencela Tuhan-Tuhan kita." Tatkala Nabi Ibrahim diarak menuju api, beliau berkata, dan Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan ia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surat As-Saffat ayat 99. Saat Nabi Ibrahim dilempar ke api, beliau berkata, "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolongku. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Kisah wafatnya. Sulaiman bin Surat adalah salah seorang yang mengirimi Al-Husain surat, namun ia meninggalkannya. Kemudian, ia bersama Al-Musayyib bin Najih berangkat bersama 4.000 pasukan menuntut keadilan terhadap pembunuhan Husain. Mereka bertemu dengan Ubaidullah bin Ziyad dan pasukannya di Ainul Wardah. Sulaiman dan orang-orang yang bersamanya terbunuh. Ia terkena panah Yazid bin Al-Husain bin Numair. Kepalanya dan kepala Al-Musayyib dibawa menuju Khalifah Al-Marwan bin Al-Hakam. Peristiwa itu terjadi di bulan Rabiul Akhir tahun 65 Hijriah. Beliau wafat di usia 93 tahun. Semoga Allah meridhai sahabat Rasulullah Sulaiman bin Surat. Walaupun ada catatan sejarah untuk beliau, lisan kita tidak lancang berkata yang buruk tentang beliau. Namun kita tetap mendoakan beliau sebagaimana yang Allah firmankan. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Demikian, Allahu a'lam.